Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah, pernah dengar kisahnya Basisa? Belum? Payah lu ah. Ada satu orangnya ahli ibadah. Ahli ibadah luar biasa, tiap hari zikir, salat, ibadah sampai-sampai nggak ada kesempatan dia untuk menjalankan satu aktivitas kemaksiatan melainkan ibadah, hidupnya di dalam masjid. Ada orang suka mulia yang begitu? Ada? Banyak lah insya Allah. Au kapal itu pasti hidupnya lagi susah tuh, kalau di masjid aja hidup lagi susah gitu. Motor mau ditarik leasing kontrakan beak. Syaitan ngegoda Basisa, nggak bisa. Turun ribuan syaitan ngegoda, nggak bisa. Untuk maksiat nggak bisa. Iblis turun tangan. Eng. Wahai Allah, izinkan saya untuk menemani dia, dan aku ingin menggoda dirinya sehingga dia akan menjadi temanku kelak di dalam neraka. Kata Allah jawab, silahkan jika kau mampu, katanya. Iblis berubah. Pakaiannya lebih parah daripada si Basisa. Ali duduk di dalam masjid, sholat sama, zikir sama, sampai terbang. Di sampingnya Basisa ngeliatin, ini ilmunya luar biasa nih orang, ngambang. Satu hari, 2 hari, 3 hari dilihat lagi, ini orang ilmunya luar biasa. Ditanya, Tuhan, aslinya di mana? Saya dari negeri yang jauh. Kata Iblis yang berubah jadi manusia. Apa yang membuatmu ilmu? Apa yang sampai membuatmu ini sampai seperti ini? Mau tahu? Mau. Tolong ajarkan kepada saya. Gampang anak muda. Nggak gampang. Kau harus melewati fase-fasenya. Insya Allah saya akan mengikuti dengan apa syarat-syaratnya. Yang pertama, engkau harus membunuh. Jangan, dosanya besar. Yang lain, berzina. Apalagi enggak. Minum khamar. Saya timbang-timbang dulu, katanya. Dapat beberapa hari, datang lagi, Tuhan saya sudah siap. Oke lah, kita intisari, nggak apa-apa lah. Yang ketawa paham betul berarti itu. AO. Datang ke tempat, kalau kita bilang mah warung remang-remang. Lu kok senang amat, lu kok senang bilang remang-remang, lu senang senyum-senyum gitu. Emang lu tahu tempatnya di mana? Tahu? Di mana? Tamkot. Ada Tamkot SI no, sembarangan lu. Diajak warung remang-remang, disediain minuman, diminum. Tos. Minum seteguk, 2 teguk, sudah lagi sampai mabuk, sampai nggak sadar. Kata si Iblis yang menyerupai manusia. Sudah sampai mabuk, ngelihat yang jaga warung Bahenol bin Bohai. Tutup kuping, diam. Anak siapa nih? Tolong dicabutin baterainya tuh. Tong, lu main sono yang jauh apa Tong? Udah mabok, ngeliat daripada yang ngurusin warung, dia hasratnya naik, Iblis berhasil menggoda, dizinahin. Begitu dizinahin, suaminya datang, ribut, suami dibunuh, istri dibunuh, yang perempuannya dibunuh.
semuanya dapat nggak? Semuanya dapat nggak? Khamar, zina, bunuh. Dapat tiga-tiganya. Orang kampung Arab Basiso. Ini orang alim, ini orang ahli ibadah. Kenapa jadi ujungnya begini? Diambil, ditaruh di kayu yang besar, lalu beliau dalam keadaan terikat. Si iblis datang yang menyerupai gurunya. Datang, wajah udah babak belur. Ditanya, wahai guru, kenapa harus seperti ini yang saya alami? Engkau ingin selamat? Ingin, wahai guru. Tolong selamatkan saya. Jika engkau ingin selamat, sujud kepadaku, katanya. Kata Basiso, nggak mungkin orang saya diikat, gimana sujud? Cukup dengan hatimu, katanya. Hatinya sujud kepada iblis yang berubah menjadi seorang manusia, maka hatinya sujud kepada iblis. Allah cabut ruhnya, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min. Makanya kalau orang mau cari guru, gurunya istiqomah. Paham? Datang ke orang pinter, kepala keluar paku, dalamnya material kali itu kepalanya. Ada yang begitu, ada banyak. Buka kelapa, rambut di dalam, kawat di dalam. Ya Allah, dia habis ngapain? Ngejemur. Coba, ayo kita pakai nih. Paham ini? Apa nih? Apa namanya nih? Otak. Allah kasih kita pikiran nggak? Mau yang begitu jauh? Salat, ibadah, zikir, ingat kepada Allah, ikutin sunnah Nabi, selamat dunia, selamat akhirat. Ini orang dikit-dikit lari ke orang pintar, lari ke orang pintar. Tahu nggak kenapa dikata orang pintar? Karena yang datang orang tolol. Lah emang benar, betul nggak? Emang benar. Kalau orang yang pintar, saya lagi bingung. Bah, aing teu boga duit. Si mbahnya dalam hatinya, sarua aing juga. Kalau mau kaya juga mbah duluan, PA. Narumbah disenderin bebek rubuh. Nih pakai. Mau kaya, mau salat duha, baca waqiah, doanya salat duha. Jika ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di dalam tanah, tuh Allah yang punya rezeki, kita yang dikasih. Nih saya cuma mau kasih tahu Pak Bu, Nabi SAW mengatakan, jangan khawatir masalah rezeki. Allah tidak akan pernah menukar rezeki setiap hamba, tidak akan. Di dalam hadits qudsi dikatakan, jika dari manusia zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman semua berkumpul meminta satu permintaan kepadaku masalah rezeki, aku akan memberikan sebagaimana aku mencelupkan jarum di lautan, lalu aku hempaskan kepada mereka, dengan rata mereka mendapatkan rezeki dariku, kata Allah. Ayo sadar diri kita. Kalau kita sakit, itu ujian buat kita, biar tahu bahwa nikmatnya sehat. Kita tahu setiap orang dikasih sakit, emang nggak mau orang. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu mau sehat terus? Mau sehat terus? Firaun pernah sakit nggak? Sehat terus Firaun. Matinya tenggelam, iman nggak punya. Mau begitu? Kita syukur jadi umat Nabi, sakit pelebur dosa, pengikis dosa, alhamdulillah. Kita udah kebanyakan dosa. Sholat taubat nggak mau, tiap hari bikin dosa, betul apa enggak? Gak usah dijawab sih sebenarnya. Malu. Ayo dong umat Islam, ini Muharram dan ini kita akan menyambut kemerdekaan 17 Agustus. Ayo anak muda, bangkit,
Tidur lama banget lu. Bangun. Masjid segini gede isinya cuma aki-aki. Coba lihat masjid segini indahnya. Saya mau jujur, DKM ada di sini, DKM. Mana? Mana? Ini. Mana? Ya Kiai ya. Isinya siapa Kiai? 50 tahun ke atas, betul? Betul? Ada anak di bawah umur 50 tahun ada? Ada, itu juga udah penyakitan. Coba masjid megah mewah isinya anak muda semangat sholat subuh bangunin sholatullah salamullah ala taha salat salam ala yasin salat ala ala yasin. Semangat nggak bangunnya? Semangat nggak? Coba itu semangat. Coba kalau aki-aki. Ilahi lastulil firda. Paeh aing paeh. Bangun apa? Bangun. Orang subuh mah ya Allah. Anak muda, Nabi paling suka dengan anak muda yang hidupnya selalu ada di masjid. Salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bib saya kerja, ya udah, zuhurnya nggak usah, asarnya nggak usah, maghrib, isya ada di masjid dengan subuhnya. Oi, anak laki, lu salat subuh di mana lu? Oi, jawab jujur PA. Salat subuh lu di mana? Di masjid, di rumah? Di rumah, di kasur? Jujur banget lu. Imam Syafi'i mengatakan jika ada laki-laki yang salat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Bu, besok pagi sediain daster. Bapak, anak muda, ayo dong ramein masjidnya. Tahun demi tahun kita berubah. Tahun demi tahun dari kemarin 1443 sekarang 1444. Masa hidup kita begini-begini aja? Tahu nggak kehidupan kita kalau sama sama yang kemarin, ya Allah rugi Pak, Bu, rugi kita. Kehidupan kali ini harus jauh lebih baik daripada yang kemarin. Tahun yang besok nih, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu motivasi di dalam kehidupan. Jangan hidup kita tuh begitu aja, udah muka demek, hidung pesek, mata belok, betis bebeng, mana gembrot. Tuh, udah begitu aja. Jangan semangat dalam ibadah. Coba mereka, para pahlawan, para pendahulu kita, mereka dalam keadaan sholat jihad di depan mata, berperang dengan cara dia tetap melaksanakan ibadah, tahu dirinya adalah seorang hamba. Jika seseorang tidak dapat pertolongan Allah, tidak akan dapat kemenangan baik dunia sampai ke akhirat. Insya tuh kita lihat merah putih ini dengan keringat, dengan darah, dengan nyawa dikorbankan oleh para salafun salihun, para pahlawan kita. Ini benar-benar untuk dilemparkan, semua kehidupannya dibuang untuk kesenangan tidak ada, melainkan kenapa? Rakyat sampai detik ini mendapatkan kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Insya. Sekarang mulai lagi penjajahan mulai. Sudah ada penjajahan lagi belum? Oi, udah ada penjajahan lagi belum? Udah. Yang dijajah apa? Generasi kita tuh, anak-anak kita. Gadgetnya Masya Allah, handphone, Mobile Legend, PUBG, FF. Hoi, betul nggak? Gue main juga soalnya.
Apalagi yang judi online, la ilaha illallah. Saya judi online, saya punya cerita Pak. Mau dengar nggak Pak Bu? Mau dengar nggak? Alhamdulillah saya kan punya TikTok nih Pak Bu. Tapi bukan joget-joget gua. Nah di dalam TikTok itu ada naik, tanya sama saya, Habib hukumnya judi online apa? Haram. Mau judi nyata, mau online, mau mikirin haram. Nggak ada kata halal. Terus Bib, kalau seandainya judi online-nya pakai foto profilnya foto profil ulama, dosa apa kagak? Dosa PA. Lah orang lagi main judi online ngelihat ada foto ulama, nih ulama main judi juga. Coba bisa kebayang. Gak boleh, jangan pakai begitu, jangan pernah main judi online, jangan pernah. Saya bilang begitu. Dia kirimin Pak foto profilnya, dia pakai foto gua. Astagfirullahalazim. Jujur saya bilang, ini kenapa pakai foto saya? Maafin Bib, saya pikir saya pakai foto Habib biar menang terus, biar rezekinya berkah. Lah, nggak ada judi online, tetap judi. PA. Gile loh. Main pakai foto ulama rezeki halal, nggak ada. Mana foto gua lagi? La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah insyaallah. Jangan ya. Judi nggak akan pernah ngejanji. Generasi kita dijajahnya sama yang begitu-begitu tuh. Ya Bapak, periksa handphone anak-anak ya Pak ya. Ibu, anak jangan dikasih handphone mulu Bu. Kasih nasi sama telur ceplok sehat Bu. Handphone mulu dikasih. Bapak kesian beli kuota capek Bu. Mang Mul sama Ustadz Uju faedah beli pulsanya sama dia sih. Ya jangan ya, jauhin handphone Dek. Nih Habib mau bilang ini, jangan pernah sering-sering main handphone ya. Janji ya, janji ya. Tahu gangsing nggak Dek? Gangsing. Kalau di sini gangsing apa namanya? Hah? Panggal. Ah, tahu Dek. Pernah main. Yang ngangguk cuma 3 orang. Dek, kalau di sini, kalau di Jakarta disebutnya galasin. Di sini apa? Lari yang dijagain tuh. Hah? Galah. Bentengan. Pernah ngalamin? Sering mainnya? Sering main bentengan apa sering main Mobile Legend? Bohong banget lu. Lu ngelihat mukanya no, Bapak kuota pada habis. Nek, jangan ya, jangan. Kesian orang tua. Kalian ini adalah penerus. Penerus yang gimana caranya orang tua kalian ini ada harapan kepada kalian. Agar apa? Agar kalian membawa orang tua kalian masuk ke dalam surganya Allah. Naudzubillah min dzalik. Emang kalian mau di dunia aja udah direpotin, ntar di akhirat kalian yang lemparin orang tua masuk ke dalam neraka? Mau begitu? Mau? Taubat ya, jangan ya. Paham ya? Jangan Bu, Pak, handphonenya diambil. Jangan dikasih handphone anak-anak kita. Kenapa? Hancurin generasi bangsa kita. Ayo belajar Dek, belajar yang pintar. Kenapa? Umat Islam ini harus cerdas. Umat Islam ini harus pintar. Selain pintar harus menjadi orang yang kaya raya, yang berkah. Kenapa? Bisa memakmurkan negerinya, bisa memberikan keberkahan kepada orang lain. Insya mudah-mudahan kita jadi orang kaya raya yang berkah. Insya. Ini di bulan Muharram kali ini. 10 Muharram kapan? Hah? Puasa nggak? Besok puasa ya. Besok Tasu'ah ya. Hari Senin Asyura ya, puasa. Kenapa? Kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Muharram ada peristiwa yang dimana di dalamnya itu sangat menyayat hati. Kenapa? Para ahlul bait Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain terpenggal kepalanya. Ya, bukan berarti kita bukan seperti itu. Bukannya berarti kita harus merayakan kesedihan. Enggak. Kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah keberkahan dari keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal. Coba kita lihat Nabi saat wafatnya Nabi, siapa yang paling sedih? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa radahu.
tatkala Nabi terdengar dari jeritan dari dalam rumah Siti Aisyah menangis, Siti Fatimah menangis saat Nabi SAW dipanggil oleh Allah kembali ke hadapan Allah. Semua pada menangis, semua pada masing-masing mengatakan, ya Allah, ambillah mataku, butakan mataku, tidak lagi ada keindahan melainkan yang aku lihat hanyalah keindahan Nabi Muhammad SAW. Karena di saat sini sudah tidak lagi ada keindahan tersebut, maka ambillah daripada penglihatanku. Dengan seketika buta matanya. Ada lagi sebagian yang mengatakan, ya Allah, hancur kehidupanku, maka ambillah nyawaku. Aku sudah tidak memiliki satu harapan lagi dengan tangisan. Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan, wahai saudara-saudaraku, wahai para sahabat Rasulullah, dengan mengeluarkan pedang, barang siapa yang mengatakan Nabi wafat, maka akan aku lepaskan kepala dari badannya. Nabi Muhammad sama seperti Musa yang bertemu dengan Tuhannya. Coba kita lihat, Rasulullah Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam rumah, membuka daripada tudung yang telah tertutup wajahi Nabi Muhammad SAW. Sambil dikecup, sambil ditutup matanya, sambil dicium Rasulullah SAW. Sedihan yang paling mendalam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu radhahu. Coba bagaimana seseorang yang cinta dengan ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Muharram kali ini membawa pintu hidayah kita, membuka pintu hidayah kita sebesar-besarnya, sehingga kita menjadi hamba yang taubatnya diterima oleh Allah, sehingga kita ditiupkan rahmat dan berikan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal